lemak perut kita itu buncit banget. Kayak gini, 40% gini kadar lemaknya. Atau 30%, atau di sekitaran 25% kayak gini. Atau bahkan kita kurus, tapi perut kita buncit. Ngalamin yang namanya perlemakan di hati atau fatty liver. Udah banyak-banyak makan buah, disuruh makan buah yang banyak. Udah banyak nih kita makannya. Tapi kenapa perut buncit kita itu malah semakin buncit? Dan berat badan kita nggak turun-turun. Kayak komentar teman kita di sini ya. Jadi dia bilang, si Mas Aji, "Bang, aku lari, bukannya bakar lemak, tapi kok malah nambah berat badan. Kenapa ya? Padahal makan seperti biasa, jarang makan yang mengandung lemak." Ya, dia nggak pernah makan yang mengandung lemak nih, jarang. Tapi dia memperbanyak konsumsi buah-buahan. Kok bisa gitu? Sekarang kita bakalan bahas kenapa kita wajib untuk stop buah-buahan, terutama buah-buahan yang manis, ketika kita sedang berproses menurunkan berat badan dan juga kadar lemak. Dari kadar lemak 40% gini, atau 30% ini gua ya, kita turunin terus kadar lemaknya dan berat badannya sampai mencapai di keadaan perut buncit nggak ada lagi, rata perutnya ke 15% kayak gini. Dan otot perut kita bakalan kelihatan. Termasuk juga gue bakalan bahas studi mengenai kalau misalnya kita kebanyakan makan buah, terutama buah yang manis, kita bakalan memperparah keadaan perlemakan di hati atau fatty liver. Karena banyak banget di sini yang nanya ya, cara sembuh dari fatty liver. Oke, padahal udah makan buah-buahan, udah menjauhi makanan berlemak, tapi mereka sebenarnya nggak sadar. Buah-buahan itu isinya apa? Isinya cuman gula doang. Oke, vitamin-vitamin itu sangat sedikit. Dibandingkan dengan hewani, itu vitaminnya tinggi daya serapnya. Jumlahnya banyak. Dan juga nggak ada gulanya. Nah, kita langsung aja bahas di video kali ini, buah apa yang kita wajib stop, dan apa yang sebaiknya kita makan supaya kita bisa mempercepat penyembuhan perlemakan di hati. Gue juga bakalan kasih testimoni klien gue ya, yang mempunyai fatty liver sekarang udah mulai normal. Langsung aja kita bahas. Nah, sebelum kita ke pembahasan, gue mau kasih disclaimer dulu ke teman-teman. Kalau misalnya teman-teman berat badannya sudah ideal, kadar lemaknya udah di kadar lemak 15% kayak gini, perut buncitnya udah nggak ada lagi, kita boleh-boleh aja makan buah, sekalipun buah yang manis. Tapi gue pribadi, gue nggak mau. Karena kalau kita lagi diet carnivore diet, buah-buahan yang banyak, apalagi yang tinggi fiber, dan juga yang manis itu, yang banyak karbonya, itu bakalan ngebikin perut kita itu mengalami yang namanya trap gas. Artinya perutnya penuh, begah, pengen BAB, tapi nggak keluar-keluar. Oke? Itu yang terjadi ketika kita mengkonsumsi buah-buahan pada saat melakukan carnivore diet atau diet yang makan full hewani tanpa bumbu manis, tanpa karbohidrat. Tapi kalau misalnya lu kadar lemaknya tinggi, lu jangan malah ngikutin saran-saran orang yang badannya udah ideal. Mereka kenapa bebas makan buah? Karena mereka udah ideal. Kita-kita kayak gua dulu yang ini, itu kalau mau turunin kadar lemak, terutama visceral fat ya, lemak di sekitaran organ itu, di organ di hati itu, kita di stop dulu. Jangan lu malah ngikutin tuh. Ya mereka udah beda, kadar lemaknya udah rendah duluan. Oke, jadi ini khusus buat teman-teman yang pengen mencapai ke badan ideal dulu. Karena sebenarnya fatty liver itu ya, perlemakan di hati, itu disebabkan utamanya dari mana? Kalau nggak dari alkohol, bisa juga dari fruktosa. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari minuman-minuman kemasan gitu ya. Atau misalnya fructose corn syrup ya, yang dipakai buat jadi sambal atau saus. Terus juga buah-buahan yang tinggi fruktosa, ya, itu adalah penyebab utama. Oke, bukan dari makanan berlemak, apalagi dari hewani yang ada lemaknya, bukan itu. Oke, karena kalau makanan berlemak dari hewani, itu kalau kita makan, kita bakalan enek duluan. Tapi kalau kita makan karbohidrat yang manis-manis itu mah kita nggak habis-habis. Yang kita bisa makan terus, akhirnya apa? Akhirnya kita obesitas, akhirnya berlemak, organnya pun juga ikutan berlemak. Trigliserida pun juga jadi naik. Trigliserida itu adalah lemak di dalam darah. Itu yang bahaya, itu yang ngebikin kita serangan jantung, ngebikin stroke, dan ngebikin penyakit-penyakit lain. Nah, jadi gue yang pertama, gue mau bahas dulu buah itu sebenarnya kandungannya apa aja sih. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalau teman-teman lihat, buah itu hanya apa? Hanya isinya gula doang, proteinnya nggak ada ya, terutama buah-buah yang manis. Ini gue ambil dari WebMD ya, tabelnya. Jadi teman-teman bisa lihat di layar ya, kayak mangga. Itu satu mangga itu mengandung 45 gram gula ya Pak ya. Itu banyak banget tuh gula. Terus juga pisang. Jadi kalau misalnya kita mau nyari mineral, misalnya potasium gitu ya, di hewani itu udah ada potasium. Nggak usah nyari dari buah-buahan apalagi pisang. Karena apa? Karena kita bakalan naikin gula darah. Terutama buat teman-teman yang obesitas. Jadi daripada kita nyari apa potasium lah, mineral-mineral vitamin itu, mending kita langsung makan hewani sekalian. Kita dapat proteinnya, otot kebentuk, metabolisme kita bakalan naik. Karena ketika kita mencerna protein itu kita butuh energi. Kita nggak usah kena gula, kita nggak usah kena trap gas tadi ya, yang ngebikin perut kita jadi nggak nyaman karena kita mengkonsumsi buah. Oke, jadi itu
adalah kandungan dari buah. Teman-teman harus paham, kalau diet kita wajib untuk berada di dalam keadaan kalori defisit juga. Oke? Kalau misalnya teman-teman makan buah kebanyakan, proteinnya kurang, teman-teman akan susah untuk kalori defisit. Dan kalau misalnya kita nggak memenuhi kebutuhan protein kita, metabolisme kita bakalan menurun. Jadi kita wajib untuk batasin dulu nih, atau kalau perlu stop dulu buah-buahan. Nah sekalian juga gue mau ngasih tahu ya, studi 2023 ini studi terbaru mengenai orang-orang yang mempunyai perlemakan di hati ya, karena kebanyakan dia makan fruktosa. Fruktosa itu buat teman-teman yang belum tahu ya, itu disimpannya di mana? Bukan di sel otot seperti glukosa, seperti nasi. Disimpannya langsung di liver ya. Dan biasanya kalau di liver itu simpanan karbohidrat itu sangat sedikit. Teman-teman bisa lihat di tabel sini ya, simpanan fruktosa itu sangat sedikit atau glukosa di liver itu sangat sedikit. Sehingga kalau kita udah makan buah misalnya lebih dari 4 aja berdasarkan studi ini ya, itu bakalan memperparah perlemakan di hatinya. Dan ini studi terbaru. Jadi gitu ya. Jadi nggak semua orang bisa nih makan buah yang banyak. Apalagi kalau udah obesitas, punya perlemakan di hati. Itu udah sering banget gue temuin di klien-klien gue. Mereka sebelumnya diet, disuruhnya makan apa? Disuruhnya makan buah yang banyak, sayur yang banyak. Itu programnya template semua. Tapi progresnya apa? Progresnya ya mediocre, biasa aja. Beda kalau misalnya kita carnivore diet misalnya. Ini khusus buat teman-teman yang benar-benar butuh bantuan. Yang benar-benar udah nyoba semua dietnya, tapi nggak ada progres. Misalnya contoh, misalnya nih follower gue ya. Dia turun 45 kilo selama 3 bulan. Terus misalnya klien gue sendiri, 11 kg selama 5 minggu. 14 kg juga nih, umur 68. Sebelumnya serangan jantung 2 kali bahkan ya, karena triglyceridanya tinggi. Sekarang carnivore diet, nggak makan buah, nggak makan sayur sama sekali. Sekarang udah fit banget. Teman-teman bisa lihat badannya udah, ototnya udah mulai kelihatan, bahunya. Jadi gitu. Jadi teman-teman wajib perhatiin buah-buah yang kita bisa konsumsi. Yang selanjutnya, apakah kita wajib untuk stop sama sekali makan buah? Kalau gue pribadi, gue emang nggak makan buah sama sekali karena sekarang itu buah itu mahal. Gue wajib untuk mengatur keuangan gue, untuk nabung kek, untuk protein gue, untuk kebutuhan yang lain, keluarga. Kalau buah-buahan itu tuh candy, ya itu tuh permen. Memang permen dari alam. Tapi gue udah gede, gue udah nggak punya keleluasaan lagi untuk makan permen dari alam itu. Ya karena gue juga ingin menjaga keadaan kalori gue nggak kelebihan. Sehingga badan gue bisa kayak gini terus nih ya. Itu sepanjang tahun kayak gini terus. Karena gue makan protein yang tinggi. Dan tidak ada kalori berlebihan dari buah itu. Selain itu juga, kalau gue makan buah, biasanya gue tuh pasti ngerasain trap gas. Trap gas itu ada yang kembung itu. Terus juga gue jadi nggak enak badannya. Ya karena ya nggak enak aja. Kayak latihan tuh perutnya yang awalnya kempes, nyaman gitu ya. Kalau carnivore tuh kita nyaman banget perutnya. Tiba-tiba ini malah kayak ada begah, ada isinya. Tapi nggak bisa dikeluarin. Karena kenapa? Karena difermentasi tuh buahnya. Terutama fibernya dan karbohidratnya oleh bakteri di usus besar. Sehingga kita bakalan ngalamin yang namanya trap gas atau gas yang terperangkap di perut kita. Jadi kayak kembung gitu, kayak nggak enak pokoknya. Coba aja misalnya teman-teman carnivore, abis itu teman-teman makan buah, itu pasti ngerasain. Nah gue juga udah jelasin ya mengenai kalau kita mengkonsumsi fiber dari buah-buahan terutama, itu bakal memperparah konstipasi kita. Ya gue udah bahas di video yang ini ya, teman-teman bisa cek langsung. Di situ gue udah bahas lengkap. Nah jadi kesimpulannya, kalau misalnya teman-teman masih nih nggak ada progres, malah makin buncit, padahal udah lari kayak teman kita ya, kita jangan lari, kita jalan kaki aja. Karena kalau lari itu kita sumber energinya dari gula, sebagian besar. Oke, memang ada lemak sedikit-sedikit, tapi sebagian besar dari gula pak, ya karena heart rate-nya tinggi. Tapi kalau jalan kaki, kita nggak bakal pakai gula. Tapi memang kekurangannya kalorinya sedikit. Misalnya lari 30 menit, jalan 30 menit, pasti pembakaran energinya pasti lebih banyak lari. Jadi apa kompensasinya? Kompensasi dari jalan kakinya kita lebih panjang aja, sama kita bisa jalan di treadmill. Itu yang paling pertama untuk menjawab dari pertanyaan tadi ya. Terus kedua, mulai kurangin buah-buahan. Itu gula semua. Itu makanan anak kecil, candy, permen. Ini manis. Udah gede pak ya. Apalagi kalau udah kadar lemak 40% gini. Daripada kita buang-buang duit, udah mahal. Belum lagi ada pestisidanya, nurunin hormon testosteron kalau banyak ininya ya, konsumsinya. Tapi bukan itu yang utama, kalorinya, gulanya itu yang utama. Terus buncit kita tuh nggak hilang-hilang. Mendingan kurangin atau stop sekalian dan rasain langsung bedanya. Jadi segitu aja ya video dari gua mengenai buah. Kasih tahu juga kalau teman-teman misalnya punya temen atau kerabat atau keluarga yang punya perlemakan di hati sampai badannya tuh kuning. Karena apa? Karena disaranin sama dokter cuma makan buah doang. Udah lu perlemakan di hati, lu cuma makan buah. Makanya kayak klien gue ini itu badan sampai menguning, ya sampai kurus banget. Tapi setelah carnivore diet ya gue coaching, kira udah balik tuh keadaannya. Badannya udah nggak nguning lagi, udah langsung sehat, ya berat badan naik karena buahnya di stop dan kita mulai menutrisi tubuh kita dengan hewani. Kalau teman-teman mau di coaching langsung dari gue, supaya kita bisa turun ya berat badan, kadar lemak, trigliserida turun, ya kan perlemakan hati nggak ada lagi, normal, tanpa obat. Sekaligus kita naikin massa otot supaya badan kita proporsional. Teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi. Gue bakalan bantuin bikinin menu makanannya, bahan-bahan makanannya itu beli di mana, cara masaknya pokoknya lengkap, dan juga program latihan harian mau di gym ataupun di rumah. Oke, langsung aja daftar di link di deskripsi. Segitu aja dari gua. Kalau misalnya teman-teman mau makan buah, itu nggak masalah, itu terserah teman-teman ya. Tapi di sini gue cuma mau ngasih tahu dan mau ngebantu teman-teman yang lain nih, yang kalau makan buah tuh malah memperparah keadaannya dia, keadaan obesitas dan perlemakan hatinya. Segitu aja video dari gua. See you next video, bye bye.